Kopang lu sambil top ya. Lanjut, lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Kami dari kelompok 6, Prodi TRKP kelas A3 pagi. Dan dengan ini kami mau menyampaikan buku materi kami tentang Pancasila dalam pendidikan publik yang berjudul Analisis Program Indonesia Pintar. Sebelumnya, nama saya Rifal Christian Batubara dengan NIM 29 akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Next, selanjutnya kita ada beberapa bab yang akan dibahas. Bab pertama itu tentang Pancasila dalam kebijakan publik. Selanjutnya itu ada program Indonesia Pintar di bab kedua. Dan yang bab terakhir kita akan membahas sama-sama tentang evaluasi dan rekomendasi. Baik, langsung saja kita ke bab pertama, yaitu Pancasila dalam kebijakan publik. Selanjutnya, dalam bab pertama kita akan mulai dari dasar filosofis negara. Di sini bisa kita lihat bersama ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, poin pertama itu saya akan membahas tentang 5 sila Pancasila. Dasar negara yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri perlu kita ketahui bahwa negara ini berlandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dengan ini kita juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Di poin selanjutnya kita akan membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Di sini kita menjunjung tinggi setiap hak dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dengan kedudukan yang sama. Selanjutnya kita membahas tentang persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan, kita perlu menekankan bahwa pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman, perbedaan budaya, perbedaan suku, ataupun perbedaan agama. Selanjutnya kita membahas tentang pedoman perumusan kebijakan. Ini ada 4 poin yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu kita bahas dari nilai Pancasila terlebih dahulu. Nilai Pancasila ini diambil dari filosofi sendiri, sehingga kebijakan publik itu mencerminkan dari 5 sila Pancasila. Selanjutnya kita akan beralih ke keadilan sosial. Keadilan sosial ini apa? Jadi keadilan sosial ini adalah pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai kesempatan dan kesempatan dan hak yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu adalah pengambilan keputusan melibatkan aspirasi masyarakat secara demokratis. Demokratis yang berarti seluruh keputusan yang diambil hasil dari musyawarah dan tentunya berdasarkan suara yang paling banyak. Kemudian yang terakhir, kita akan berbasis kemanusiaan. Kenapa perumusan kebijakan itu harus berbasis kemanusiaan? Karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus menghargai martabat dan hak asasi manusia. Tidak boleh kebijakan ini melanggar ataupun mencela hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas di slide selanjutnya ini ada nilai ketuhanan hingga keadilan sosial. Bisa kita lihat bersama bahwa di ini ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin kebebasan beragama, menghormati keyakinan berbeda, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita membahas tentang menghargai pendapat manusia, martabatnya, kesetaraan haknya, etika dalam bermasyarakat itu perlu kita dapatkan juga. Selanjutnya ada persatuan Indonesia, yaitu kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, kepentingan pribadi, untuk
menjaga keutuhan NKRI dalam keberagaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerakyatan bermusyawarah. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bermusyawarah berarti ya rembuh. Ya, untuk mengambil keputusan kita perlu bermusyawarah supaya mendapatkan keputusan terbaik dari hasil partisipasi masyarakat dan tentunya dalam sistem demokratis yang sah. Artinya apa? Artinya keputusan itu adalah keputusan yang disetujui semua pihak berdasarkan musyawarah. Baik, slide selanjutnya yaitu adalah landasan pengambilan keputusan nasional akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan 4 slide ke depan, eh, yaitu yang pertama, landasan pengambilan keputusan nasional. Terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar, yaitu Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pengambilan keputusan kebijakan publik nasional. Lalu poin yang kedua yaitu musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil. Lalu ada keadilan sosial, yaitu kebijakan harus memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu poin yang terakhir, yaitu kepentingan bersama, di mana prioritas pada kebutuhan masyarakat luas di atas kepentingan individu atau kelompok. Lalu akan slide berikutnya, yaitu refleksi dalam program pemerintah. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar itu nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan publik Indonesia. Lalu yang kedua itu ada program Indonesia Pintar, di mana bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu mencerminkan keadilan sosial dalam Pancasila. Lalu ada kelebihan programnya yaitu meningkatkan akses pendidikan, mengurangi putus sekolah, dan mendukung pemerataan kesempatan belajar. Lalu ada tantangan implementasinya yaitu distribusinya belum merata, dananya juga terbatas, dan pengawasan yang kurang optimal. Itu masuk yang kedua yaitu program Indonesia Pintar atau PIP. Yang pertama itu ada bantuan dan pendidikan, dana pendidikan. Eh, Bantuan untuk siswa miskin, di mana memberikan akses pendidikan bagi anak kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah. Lalu yang kedua ada pemerataan kesempatan belajar. Program berlaku di seluruh Indonesia tanpa diskriminasi agama, suku, ataupun daerah. Lalu ada juga wujud keadilan sosial, yaitu mencerminkan sila kelima Pancasila dengan memberikan hak pendidikan yang sama ratanya. Lalu yang keempat yaitu tantangan distribusinya. Masih juga terdapat kendala pendataan dan penyaluran dana, terutama di daerah yang terpencil atau yang terpelosok. Baru yaitu ada mengurangi angka putus sekolah, di mana bantuan dana pendidikan memberikan akses pendidikan bagi anak kurang mampu melalui bantuan keuangan untuk kebutuhan sekolah. Baru pemerataan aksesnya itu ada program berlaku di seluruh Indonesia, memastikan anak dari berbagai daerah tetap bersekolah. Pengawasan dananya diperlukan monitoring ketat agar bantuan digunakan sesuai tujuan pendidikan. Dan tantangan distribusinya masih terdapat kendala di setiap pendataan. Baru kita masuk ke poin yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dari sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana PIP tidak membedakan agama, semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama ratanya. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil, menghargai martabat manusia dengan memberikan kesempatan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Lalu ada Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga, di mana program berlaku di seluruh wilayah Indonesia, memperkuat rasa persatuan bangsa. Lalu ada yang kerakyatan, itu eh, poinnya ada kebijakan lahir dari aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokratis.
Baru slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andrian Yakob. Oke, selanjutnya itu ada pemerataan akses pendidikan. Yang pertama itu akses pendidikan merata, yaitu PIP memastikan semua anak Indonesia mendapat kesempatan belajar tanpa diskriminasi latar belakang ekonomi. Terus yang kedua itu mengurangi kesenjangan, yaitu bantuan dana pendidikan membantu keluarga kurang mampu menyekolahkan anak, mengurangi angka putus sekolah. Dan yang ketiga itu wujud keadilan sosial, yaitu program mencerminkan sila kelima Pancasila dengan memberikan hak pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat. Dan yang keempat, tantangan distribusi, yaitu masih terdapat kendala pemerataan bantuan terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur. Oke, next. Selanjutnya itu ada tantangan distribusi dan pengawasan. Ada 4 poin. Yang pertama itu distribusi belum merata. Anak miskin di daerah terpencil masih sulit mengakses bantuan PIP. Yang kedua, dana bantuan kecil, yaitu nominal bantuan belum mencukupi kebutuhan pendidikan siswa. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan. Kurangnya pengawasan penggunaan dana oleh penerima manfaat. Dan yang keempat itu integrasi program lemah. Belum terkoordinasi baik dengan program pendidikan lainnya. Oke, next. Oke, bab 3 itu ada evaluasi dan rekomendasi. Di dalamnya ada kelebihan mengatasi kesenjangan pendidikan. Ada 4 poin. Yang pertama, akses pendidikan merata. Meningkatnya kesempatan belajar bagi anak dari keluarga miskin di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, mengurangi putus sekolah. Memberikan dukungan finansial agar siswa tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar. Yang ketiga, mobilitas sosial, yaitu membuka peluang perbaikan taraf hidup melalui pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang keempat, keadilan sosial, mewujudkan nilai sila kelima Pancasila dengan memberikan hak pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Oke, Oke, selanjutnya baiklah. akan Selanjutnya dijelaskan akan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem pendataan. Yang pertama itu ada pendataan tidak akurat. Masih terdapat anak dari keluarga kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima bantuan akibat keterbatasan pembaruan data dan perbedaan kondisi ekonomi keluarga yang dinamis. Yang kedua ada distribusi belum merata. Penyaluran bantuan di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil, masih mengalami kendala akses dan administrasi sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata. Yang ketiga, administrasi rumit. Proses pencairan dana yang melibatkan berbagai persyaratan seringkali menyulitkan orang tua, terutama yang memiliki keterbatasan pemahaman administrasi. Dan terakhir itu ada data ganda yang kemungkinan terjadi di duplikasi atau manipulasi data penerima bantuan. Oke, next slide. Selanjutnya ada perbaikan mekanisme distribusi. Yang pertama itu ada digitalisasi sistem distribusi, yaitu penggunaan sistem digital diperlukan untuk meningkatkan ketetapan sasaran, mempercepat penyaluran bantuan, serta meminimalkan kesalahan data. Yang kedua, pendampingan keluarga penerima. Pendampingan dilakukan agar keluarga memahami tujuan program dan menggunakan dana secara tepat untuk kebutuhan pendidikan anak. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam memantau penggunaan dana serta perkembangan siswa karena berada paling dekat dengan penerima manfaat. Dan terakhir ada integrasi program PIP. Program PIP perlu diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pendidikan lainnya agar kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Oke. Oke, saya akan menjelaskan tentang integrasi dengan program lain. Yang pertama itu adalah sinergi program pendidikan. Itu menggabungkan PIP dengan beasiswa daerah untuk memperluas manfaat pendidikan bagi siswa kurang mampu. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor itu menggabungkan PIP dan program kesehatan dan pangan untuk mendukung kebutuhan dasar siswa. Lalu ada pendampingan terpadu.
itu menyediakan bimbingan akademik dan keterampilan hidup sebagai pelengkap bantuan finansial PIP. Lalu ada digitalisasi sistem. Itu mengintegrasikan database penerima manfaat untuk menghindari tumpang tinggi dan meningkatkan efektivitas distribusi. Lalu lanjut ke penguatan pengawasan penggunaan dana. Yang pertama itu adalah pengawasan ketat dana. Kita memastikan dana digunakan sesuai tujuan pendidikan melalui monitoring yang berkala dan pelaporan transparan. Yang kedua adalah pendampingan keluarga. Memberikan bimbingan kepada keluarga penerima PIP untuk pengelolaan dan pemberian secara efektif. Kalau ada sistem pelaporan digital, itu mengembangkan platform digital untuk memudahkan pelaporan penggunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas program. Lalu ada kolaborasi sekolah. Itu melibatkan pihak sekolah dalam memantau pengelolaan dana PIP untuk kebutuhan pendidikan siswa. Oke, sekian dari kami. Oke, baiklah sebelum saya tutup, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Jadi materi kami kan tentang program Indonesia Pintar. Jadi Pancasila menjadi dasar utama dalam kebijakan publik, termasuk dalam program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan. Memang tujuannya seperti ini awalnya. Selanjutnya, PIP membantu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kesempatan belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu. Namun, program ini masih menghadapi banyak sekali kendala dalam pendataan, dalam distribusi, dan dalam pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan penguatan pengawasan agar tentunya program PIP ini agar lebih efektif, lebih terserap bagi untuk kalangan yang kurang mampu dan sesuai dengan nilai Pancasila. Baiklah, tampaknya ini akan menjadi akhir dalam presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan yang di sini. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi kami yang masih kurang baik ataupun gestur wajah ataupun mimik wajah kami yang kurang berkenan. Saya tutup presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.